Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kami harap kalian semua baik dan bahagia selalu ya. Amin. Kita di sini akan belajar mengenai tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Yeay. Simak baik-baik ya. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat pada gambar ini. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi loh. Nah, lihat gambar yang kedua. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman Benny galah asin. Nah, bermain galah asin ya teman-teman. Benny bermainnya di lapangan. Nah, lihat gambar yang Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat loh teman-teman. Asyik kan? Jadi pengalaman itu bisa kita dapatkan di mana saja. Nah, ternyata pengalaman itu banyak loh. Kita bisa mendapatkan pengalaman di mana saja. Sekarang kita simak yuk pengalaman Benny di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu ibu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny juga membantu kakak membersihkan kamar. Coba perhatikan gambar yang satu ini. Apa yang dilakukan oleh Benny? Pernahkah kalian melakukan kegiatan tersebut? Nah, jadi jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, tadi sudah menyimak pengalaman Benny ya. Sekarang kita simak percakapan ibu dan Benny dengan bersama-sama ya. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Ya bu. Benny kemudian melihat jam dindingnya. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu, kata Benny. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Tanya ibu kepada Benny. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru bu, kata Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Tanya ibu. Mau bu. Lalu Benny pun langsung naik di atas tangga. Hati-hati ya nak, pesan ibu kepada Benny. Iya bu. Kemudian saat Benny menjangkau jam dinding, Benny pun kurang berhati-hati. Dan lalu apa yang terjadi? Wah, jamnya retak, kata ibu. Kemudian Benny meminta maaf kepada ibu. Maafkan Benny bu, Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Kemudian, ya nak, ke depannya Benny harus lebih berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa, kata ibu. Nah, tadi sudah menyimak percakapan antara Benny dan ibunya ya. Ibu meminta tolong kepada Benny untuk membetulkan jam dinding yang mati. Kemudian Benny menggantikan jam dinding tersebut dengan batu baterai yang baru. Tetapi karena Benny tidak berhati-hati, akhirnya jam dinding pun terjatuh dan retak. Dan Benny pun merasa bersalah. Kemudian Benny pun meminta maaf kepada ibunya karena tidak sengaja menjatuhkan jamnya. Sekarang ada pertanyaan ya, apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh pada saat Benny ingin memperbaiki jam yang mati.
Kemudian, siapa yang mengambil jam dinding? Yang mengambil jam dinding adalah Beni. Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Kemudian Beni meminta maaf kepada ibunya karena tidak sengaja dan tidak berhati-hati menjatuhkan jam dindingnya ketika memperbaiki jamnya yang mati. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, gambar ini menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Nanti kalian boleh mencobanya di rumah masing-masing ya. Nah, Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Berikut contohnya. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, itu contoh dari kalimat meminta maaf. Nah, perlu kita ingat juga ya, permintaan maaf adalah kalimat yang disampaikan seseorang untuk meminta maaf atau ampunan atas suatu kesalahan yang ia lakukan. Saat melakukan kesalahan, harus segera meminta maaf ya. Menggunakan permintaan maaf juga harus dengan santun. Menggunakan kata maaf dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh, serta tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Begitu. Saat istirahat, Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding? Yuk kita ukur bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ternyata panjang jam dinding tersebut adalah 19 cm. Sekarang, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Ya, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Nah, agar lebih jelasnya bagaimana cara pengukuran menggunakan penggaris, mari simak percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Nah, cara menggunakannya, ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Oh, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Dari percakapan tersebut, kita ketahui bahwa Beni mengukur jam dinding menggunakan penggaris. Penggaris termasuk ke dalam alat ukur panjang baku. Perlu kita ingat bahwa alat ukur panjang terbagi menjadi 2, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Yang pertama, alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur tidak baku merupakan instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap, termasuk di dalamnya antara lain depak, jengkal, langkah, tali, dan lain-lain. Alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang berbeda, tergantung dengan panjang tangan, langkah kaki, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu alat ukur panjang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Ada juga contoh lain dari alat ukur panjang yaitu ada penggaris atau mistar. Nah, penggaris atau mistar ini menggunakan satuan cm atau sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, dan lain-lain.
Adapun contoh yang kedua yaitu meteran pita. Nah, meteran pita menggunakan satuan cm atau cm. Digunakan untuk mengukur kain bahan baju. Biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, yang ketiga yaitu contohnya meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung atau tukang menggunakan satuan cm dan m atau bisa disebut dengan cm dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, tinggi badan, dan lain-lain. Adapun contoh yang terakhir yaitu jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan mm atau bisa disebut dengan sentimeter dan milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari alat ukur panjang satuan baku. Oke adik-adik, sekian materi pembahasan mengenai tema 5 pengalamanku dan tema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.